Biasanya manusia itu seperti ini, yin yang sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam diri. Yang ini kalau kita sentuh terus ini membesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng reborn. Ya, teman-teman semua, dalam video kali ini tema yang mau saya bahas adalah dialog reinkarnasi dan sorga neraka. Iya, dialog reinkarnasi dan sorga neraka. Tentunya karena dua hal ini bukan person atau bukan orang. Reinkarnasi dan sorga neraka itu kan konsep yang mereka nggak bisa berdialog sendiri. Jadi dalam hal ini saya yang akan memainkan dua peran itu, berdialog melalui diri saya. Ya, kita mendialogkan itu. Oke, saya hapus biar luas. Dan sekali lagi, channel ini tidak concern pada satu konsep agama tertentu, keyakinan tertentu ya. Jadi ini kita membuka wacana seluas-luasnya. Meskipun saya beragama Islam, saya open mind ya. Saya belajar banyak hal dari banyak guru, dari banyak agama, dari banyak latar. Teman-teman saya juga bervariasi dari yang religius sangat ekstrim sampai dengan yang ateis. Saya punya teman seperti itu, tapi ya nggak ada masalah sejauh ini. Jadi buat teman-teman yang berharap misalnya saya itu dalam video itu isinya kayak semacam pengajian gitu, Anda salah channel gitu loh. Mendingan Anda milih channel sebelah atau channel lain yang memang itu judulnya pengajian. Ya. Baik, teman-teman. Saya akan menceritakan awal mulanya kenapa saya bisa membuat tema ini. Sebenarnya ini perjalanan panjang. Saya sebagai orang Islam, termasuk orang Islam yang mencoba untuk keluar dari kapal atau dari pesawat dalam rangka sebenarnya supaya saya bisa melihat dunia di luar sana. Kan banyak orang kan kayak di dalam pesawat itu dia sudah cukup puas melihat apa-apa yang ada di dalam pesawat. Saya mencoba untuk keluar dari pesawat dan melihat dari luar. Dan ternyata menarik, saya di luaran itu ketemu dengan banyak hal. Jadi saya belajar juga mempelajari sedikit tentang Buddha, mempelajari sedikit tentang Hindu dan macam-macam. Ternyata pesawat-pesawat yang lain itu ada hal-hal yang berbeda dan ada hal-hal yang mirip. Misalnya kalau misalnya dulu saya itu meyakini bahwa surga dan neraka dan konsep reinkarnasi itu begitu jauh. Ternyata setelah saya renungkan tuh ada beberapa irisan-irisan meskipun ada perbedaannya. Dan yang menarik adalah di lapangan kalau Anda perhatikan, Anda telusuri, Anda cari, itu tidak kaku bahwa orang yang memahami konsep reinkarnasi itu pasti beragama selain Islam. Dan yang meyakini surga neraka itu hanya Islam misalkan. Saya nggak masukkan Katolik, Kristen dan sebagainya ya. Saya mewakili agama saya sendiri aja gitu. Nanti sesuaikan, bukan apa-apa. Jadi ada juga orang Islam dan banyak yang meyakini reinkarnasi. Ini menarik ya. Tapi mereka beragama Islam. Makanya saya akan dialogkan kok bisa demikian. Jadi begini teman-teman, kan konsep reinkarnasi Anda bisa cari di Wikipedia, kan intinya adalah terlahir kembali. Iya. Sementara surga neraka kebanyakan umumnya memahami tidak demikian. Karena yang menjadi basis dari keduanya itu beda di sini. Saya hapus lagi. Jadi
Kalau dalam konsep surga neraka, hidup itu linear. Linear tuh misalnya ya garis lurus gini. Jadi kalau contohnya di Islam tuh ini ada alam azali, nanti ada alam, saya lupa ya, mohon maaf dikurang, tapi kira-kira gitulah. Alam azali itu alam arwah, kemudian alam kandungan, kayak gitulah. Lalu alam dunia, alam kubur, alam apa ya, terus ini surga neraka tuh di sini. Jadi ini sebuah garis waktu yang linear. Nah, sementara kalau konsep reinkarnasi itu dia memahaminya, konsepnya bahwa kehidupan itu siklus. Dan ini pun siklus itu lingkaran ya, atau berputar. Ini pun kalau saya bertemu dengan banyak orang itu, ini ternyata juga beda-beda loh. Jadi tidak satu aliran. Ada yang memahami reinkarnasi itu muter-muter begini terus. Ada yang memahami muter-muter lalu nanti pada satu titik kesadaran sudah sempurna, dia lenyap, dia keluar dari lingkaran samsara, tidak lagi terlahir. Nah, dan kita bicara muter-muter ini pun beda-beda. Ada yang meyakini muter-muter itu bisa turun kelas. Misalnya, orang setelah mati bisa terlahir menjadi makhluk yang lebih rendah, jadi hewan misalnya. Karena amal perbuatannya di yang sekarang itu, dia pantasnya selanjutnya jadi hewan untuk membayar itu. Ada juga yang meyakini bahwa kalau sudah jadi manusia tidak bisa turun kelas, hanya nanti akan terlahir menjadi manusia dengan penderitaan, misalnya gitu. Ada juga yang meyakini reinkarnasi itu perputarannya tidak hanya di bumi, tetapi bisa di planet lain. Ada juga di dimensi lain dan seterusnya. Jadi keyakinan tentang ini tuh sebenarnya sangat beragam, tidak serta-merta sama. Dan jangan kira di sini pun terjadi variasi. Misalnya ada yang meyakini di alam kubur itu ada siksa kubur. Tapi ada juga yang tidak meyakini itu. Dan masing-masing memiliki dalil pembenarannya, hadis pembenarannya. Jadi keyakinan ini benar-benar kalau kita kuliti itu ternyata tidak sama persis setiap orang mengimaninya. Di permukaan kelihatan sama, oh reinkarnasi gitu loh. Ternyata nggak sama juga kalau dikuliti. Nah, teman-teman, yang menarik adalah begini sih. Kadang ada beberapa teman muslim yang bertanya-tanya misalnya tentang kenapa sih ada orang, ya pertanyaan nih. Kenapa sih ada orang itu misalkan terlahir dari keluarga yang buruk, ya. Ada orang yang bahkan baru lahir dibunuh, ya. Di dunia mengalami penderitaan terus-menerus. Ada orang terlahir miskin, ya, dan sebagainya. Nah, ketika orang Islam bertanya hal-hal seperti ini, itu jawabannya standar. Standar dalam artian saya sudah bisa duga jawabannya, ya sudah ditetapkan sudah kehendak Tuhan. Sudah kehendak Allah. Allah sudah menggariskan kamu lahir dari keluarga tidak baik, kamu lahir dari keluarga yang ayah ibumu saling bertengkar tiap hari, KDRT dan sebagainya. Allah menakdirkan kamu baru lahir langsung dibunuh, digugurkan, bukan digugurkan ya, kalau udah lahir ya, digugurkan kan di dalam kandungan. Ada yang mengalami satu peristiwa tidak enak lah pokoknya dalam hidup, itu memang sudah kehendak Allah. Nah, di sini kadang ada orang yang bisa menerima, ada yang tidak. Yang bisa menerima ya sudah, suka-suka Tuhan, kayak gitu kan jawabannya. Tapi ada yang tidak bisa menerima dan bertanya-tanya, maksudnya, loh salah gue apa? Gue baru lahir, kok dilahirkan di tempat yang nggak enak. Ya contoh paling gampang, mau nggak Anda dilahirkan di Ethiopia, di mana di sana tahu sendiri banyak orang kelaparan. Nah, pertanyaannya kan kenapa ada orang dilahirkan di sana? Padahal tidak ada satupun saya kira orang yang mau dilahirkan di sana dengan keadaan menderita. Kenapa harus di sana? Nah, ketika ditanya seperti itu, biasanya jawaban versi
guru agama Islam, ya sudah kehendak dari Allah. Udah kalau kayak gitu selesai. Tapi kalau jawaban versi reinkarnasi itu nggak begitu. Ya, kalau jawaban versi reinkarnasi, jawabannya adalah tentang past life. Past life itu kehidupan sebelum itu. Jadi karena dalam konsep reinkarnasi kita tuh sebetulnya hidup nggak cuma sekali ini. Kita tuh sudah pernah hidup, lalu hidup kembali, ya, menjalani sebuah karma. Maka kita kalau misalkan sekarang amal perbuatannya tidak baik, nanti itu akan terlahir sesuai dengan amal perbuatan kita sekarang. Jadi kalau misalkan, kenapa Pak ada orang lahir di keluarga miskin? Kenapa ada orang terlahir cacat? Oh ya, sorry. Cacat fisik. Mohon maaf ya. Ya, itu adalah karena karma perbuatan dia sebelumnya, di kehidupan sebelumnya. Jadi dalam jawaban ini, dalam reinkarnasi, semua apa yang kita alami nggak enak, terutama nggak enak ya, itu sebetulnya sebabnya kita sendiri. Bukan dari Tuhan, dalam artian Tuhan hanya memainkan sebuah hukum. Tuhan hanya menciptakan sebuah dinamika alam yang akan begitu. Artinya, kalau boleh bahasa kasarnya, di dalam jawaban reinkarnasi itu kita tidak menyalah-nyalahkan Tuhan, tapi dikembalikan ke diri sendiri. Pak, saya sudah belajar ilmu pemberdayaan diri, tetap udah belajar macam-macam, sudah visualisasi, sudah pakai loa. Kok saya tetap begini aja Pak hidupnya ya Pak ya, susah uang dan macam-macam. Kalau jawaban versi tadi Islam ya itu udah kehendak Allah. Itu ujian, kayak gitu kan jawaban standarnya. Tapi kalau dalam reinkarnasi itu jawabannya ya dijalani saja, karena mungkin itu ada karma dari kehidupan masa lalumu yang harus kamu bayar dengan cara itu. Jadi dikembalikan ke diri sendiri. Paham ya? Sekali lagi saya tidak berpihak dan saya pun tidak akan mengatakan saya meyakini seperti apa. Saya hanya membuka wacana untuk Anda merenung. Sekali lagi channel ini hanya berperan di situ. Jadi kalau saya pribadi memang untuk menjawab hal-hal ini konsep reinkarnasi lebih kena ya. Jadi maksudnya kadang kan ada orang itu, kenapa ya orang terlahir cacat secara fisik? Nggak punya tangan, nggak punya kaki, dan sebagainya misalnya. Ya orang-orang, misalkan contoh teman-teman saya yang beragama Islam mengatakan, ya Allah pasti punya maksud untuk menciptakan segala sesuatu seperti itu. Pasti ada hikmah di balik itu, kan mendadak bijaksana. Tetapi ketika saya tanya orang itu, kamu mau nggak lahir dalam keadaan seperti itu? Nggak mau. Menarik kan? Jadi sok bijaksana, tapi kalau disuruh mengalami nggak mau. Artinya sebenarnya nggak mau. Tapi kenapa kok seseorang harus lahir begitu? Nah ini yang jawabannya mentok lagi, paling ya itu sudah kehendak Allah. Suka-sukanya Allah, dilempar ke Allah gitu. Kalau reinkarnasi enggak, ya memang itu adalah karma dari perbuatan dia di kehidupan yang sebelumnya. Oke, ya kalau dalam hal ini terus terang rasanya dari sudut pandang reinkarnasi kita tuh jadi bertanggung jawab. Ya ini salah gue gitu loh. Salah gue gitu loh. Kemudian sekarang kita lihat sebenarnya ada beberapa irisan sih. Kita tidak melihat bahwa konsep surga neraka ya walaupun dia linear gitu ya. Itu seperti tidak ada irisan dengan reinkarnasi. Karena konsepnya sebetulnya sama, bahwa dalam konsep akhirat, surga neraka, itu orang itu setelah mati nanti akan dibangkitkan kembali, kan begitu. Dibangkitkan kembali. Dan yang menarik adalah dibangkitkannya telanjang katanya. Oke kan? Usianya sama. Anda belajar lagi buka-buka buku agama waktu SD, SMP, SMA deh. Hari kebangkitan kayak gitu loh. Nah, itu sebetulnya rada mirip juga kan dengan konsep reinkarnasi yang juga sebetulnya terlahir kembali ini dibangkitkan. Hanya saja secara eksplisit jelas dibangkitkan dalam wujud manusia kembali. So sebetulnya perbedaannya tipis sekali. Kalau konsep surga neraka kan karena waktunya linear, surga neraka itu tempat yang nun jauh di sana, nggak di sini. Nah, reinkarnasi karena hidup itu berputar kembali, maka sebetulnya surga neraka itu ya di sini. Jadi kalau konsep surga dan neraka dalam tadi pemahaman linear itu kan sebagai sebuah tempat, satu tempat hukuman, satu tempat
di mana Anda mendapatkan imbalan atas kebaikan-kebaikan Anda, amal perbuatan Anda. Kalau konsep surga neraka itu ada nggak sih dalam konsep reinkarnasi? Kalau dipaksakan ada, sebenarnya ada, tapi hanya beda pendekatan. Jadi boleh, kalau saya paksakan nih ya, dalam konsep reinkarnasi, surga neraka itu di sini. Jadi ketika Anda ngalamin dihina orang, ya disakiti orang, dikhianati orang, Anda mengalami penderitaan batin, ya itulah neraka. Anda sedang berada di neraka. Lalu kalau Anda berhasil keluar dari situ, ya Anda berada di sorga. Jadi sorga dan neraka adalah sebuah keadaan batin. Nah pertanyaannya kan ada istilah api, dibakar pakai api. Nah ada beberapa orang yang menafsirkan bahwa ada pemahaman api neraka yang dalam konsep linier itu sebagai api sungguhan. Tapi ada yang menafsirkan bahwa kata api itu sebagai metafora tentang penderitaan. Di Arab ya, di Arab ketika Islam itu turun kan tahu sendiri Arab gersang seperti itu, panas. Jadi kalau sudah panas seperti itu, yang menderita adalah kalau dikasih api, sudah panas dipanasin. Sehingga makanya di sana gambaran surga adalah hal-hal yang tidak ada di sana. Sungai yang mengalir, pohon-pohon, kemudian air itu sebagai gambaran surga, bukan api. Makanya boleh dibilang ya gambaran surga untuk orang di sana begitu. Cuman bagi di Indonesia nggak relevan ya metafora itu karena kita sudah melihat setiap hari sejak kita kecil. Ya nggak tahu mungkin karena saya nggak ngerti kalau nabinya itu turun di Indonesia, di Nusantara apakah metafora surga neraka itu di dalam kitab sucinya begitu atau tidak saya nggak ngerti juga. Ya itu beyond ya saya nggak paham. Nah jadi irisannya begitu teman-teman semua. Kalau kita lihat bahwa sebenarnya surga neraka dengan konsep reinkarnasi ada kemiripannya juga. Satu hal yang saya lihat adalah bahwa kalau teman-teman yang meyakini surga neraka dalam pemahaman linear tadi, jadi surga neraka itu nanti, ya nanti. Nah, sementara kalau dalam konsep reinkarnasi ya sekarang ini. Dan ini yang bisa menjelaskan misalnya Anda mencoba untuk mengubah sesuatu hal, Anda sudah berusaha menggunakan free will Anda, lalu kepentok dan tetap Anda nggak bisa, seolah-olah tidak bisa keluar dari situ. Kalau di dalam konsep surga neraka ya karena surga neraka itu di sana, jawabannya cuma itu ujian atau azab, udah gitu. Kalau di dalam konsep reinkarnasi, ya itu Anda sedang bayar karma. Selama karma itu belum terbayar, Anda tetap begitu. Sehingga ini juga sebenarnya nyambung dengan video-video tentang pembahasan terlarang. Apakah kita tuh free will atau tidak? Selama kalau dalam konsep reinkarnasi jawabannya jelas. Anda tidak akan bisa melawan karma. Anda hanya bisa menjalani itu. Jadi ketika sudah berhadapan dengan karma, Anda nggak punya free will. Karena itu sesuatu yang harus dibayar. Misalnya di kehidupan sebelumnya Anda pernah menyakiti seorang wanita. Lalu di sini Anda lahir sebagai wanita disakiti oleh pria. Anda padahal sudah belajar ibaratnya pemrograman bawah sadar dan sebagainya. Tetap Anda ketemu pria seperti itu. Seperti kejadian itu harus Anda jalani. Maka free will Anda tidak berlaku. Makanya kalau di dalam konsep reinkarnasi sebetulnya itu. Jadi kita punya free will, tetapi ketika sudah berhadapan dengan karma masa lalu, Anda nggak punya free will. Akan harus membayar itu. Tapi kalau Anda sudah cukup puas dengan jawaban itu ujian, itu ya nggak apa-apa sih. Cuman muncul pertanyaan-pertanyaan ya. Misalnya kalau dari teman-teman yang meyakini surga neraka, loh kalau misalnya saya dulu pernah hidup lalu terlahir, kembali kok saya tidak ingat ya? Ya sebenarnya bisa dijawab juga gini, Anda pernah nggak mimpi waktu tidur? Pernah kan? Bisa mengingat itu nggak? Belum tentu bisa ngingat loh. Jadi kadang kita tertidur tuh kita mengira kita tidak bermimpi, padahal kita bermimpi tapi tidak ingat. Atau gampangannya sederhana deh. Anda ingat nggak sih waktu Anda di dalam kandungan? Itu aja udah nggak ingat, apalagi kehidupan sebelumnya. Dan sebetulnya kalau dalam konsep reinkarnasi, kita tidak ingat kehidupan sebelumnya itu sebuah berkah. Karena kalau kehidupan sebelumnya kita ingat betul, itu kita akhirnya kalau dulu pernah melakukan kesalahan-kesalahan, kita akan menjalani kehidupan selanjutnya itu dengan penuh penderitaan, penyesalan. Ya, dan kalau misalkan Anda dulu hidupnya pernah enak ya, lalu karena Anda berbuat kesalahan di masa lalu jadi miskin sekarang.
nanti nggak bisa menikmati kehidupan sekarang karena, aduh, di kehidupan sebelumnya saya punya uang triliunan, kok sekarang miskin sekali. Akhirnya Anda nggak bisa menikmati yang sekarang. Anda kalau bisa sih Anda coba pelajari ya dua hal itu, antara surga neraka dan reinkarnasi. Ini kalau dibahas panjang sekali. Tapi saya melihat ada hal-hal yang saling beririsan sebetulnya, yaitu tentang dibangkitkan kembali. Itu sama ya menurut saya. Oh, surga neraka pun dibangkitkan kembali, cuma di mananya itu loh. Di sini atau di mana? Jadi balasan perbuatan Anda di sini dan sebagainya sebetulnya itu kalau dalam dua konsep itu sebenarnya sama. Pasti ada balasan atas perbuatan kita, balasan hal buruk maupun hal baik. Bedanya ya kalau surga neraka yang membalas itu Tuhan gitu loh. Yang menghukum itu Tuhan. Tapi kalau dalam reinkarnasi ya kita hanya berenang dalam sebuah aliran hukum alam. Apa yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi dalam konsep reinkarnasi Tuhan nggak pernah menghukum. Kitalah yang menghukum diri sendiri. Kayak gitu. Banyak sekali. Pokoknya kalau kita membahas ini, saya hanya melemparkan wacana bahwa bagi saya sih sekarang nggak penting juga sebenarnya yang betul itu surga neraka atau konsep reinkarnasi. Ya. Karena dua-duanya memiliki satu pesan yang sama, yaitu yuk berbuat baik saat ini. Jadi Anda berdebat yang benar itu surga neraka, yang linier. Ada juga mungkin di antara Anda yang benar itu reinkarnasi, lebih masuk akal misalnya, lebih bisa dilihat. Ya nggak penting juga kalau menurut saya, karena yang utama adalah setelah Anda memahami konsep surga neraka atau reinkarnasi, Anda terdorong untuk berbuat baik saat ini nggak? Dan sebisa mungkin menghindari perbuatan tidak baik di sini. Kalau Anda tidak terdorong ke situ, percuma juga. Jadi kalau saya sih tidak pernah lagi memaksakan, yang benar tuh konsepnya begini loh, nggak terdorong untuk melakukan itu. Selama orang itu misalkan punya pemahaman surga neraka dan dia jadi baik, dia jadi banyak beramal baik, menghindari perbuatan tidak baik, ya sudah, itu sudah cukup. Daripada saya kasih konsep reinkarnasi dia malah jahat, kan bisa juga. Karena orang yang kesadarannya belum siap itu di keduanya itu akan punya celah untuk tidak sadar. Misalnya konsep surga neraka, itu kan nanti. Ya sudah, saya semaunya di sini. Reinkarnasi juga sama. Wah, berarti bisa ngulang nih. Ya sudah, semaunya gue. Jadi dua-duanya bisa tersesat juga. Tapi kalau yang sudah sadar ya nggak begitu. Terdorong untuk melakukan do the best. So, teman-teman, saya kembalikan lagi kesimpulan akhirnya kepada Anda. Saya hanya menjadi sarana dialog antara dua konsep itu. Jika Anda merasa bahwa jawaban-jawaban surga neraka itu memuaskan Anda dari pertanyaan, nggak apa-apa. Tapi kalau banyak pertanyaan Anda terjawabnya di konsep reinkarnasi, ya apa boleh buat. Banyak hal yang kita tidak ketahui di semesta ini. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.